Kalau begini Bapak Ibu, kita sudah tahu bagaimana butir-butir Pancasila mulai 1 sampai ke 5 pendidikan menancap pada generasi tua dulu, sekarang berarti lebih mancep dahulu lah, ngoten nggih? Kelihatan sudah. Wis, siapa di antara panjenengan yang bisa mengartikan sila 1 sampai 5 200.000? Wis gak pandang umur. Betul enten awangel niki. Nek apal sih gampang, cuman maksudnya itu jarang yang tahu. Padahal itu mengandung tauhid, Pak. Pertama aja ketuhanan yang maha, artinya kita tidak boleh menyembah selain yang ahad. Itu pun nggih. Itu tadi intermezzo ya. Itu tadi adalah sponsor. Sekarang ngaji tenan, guys. Wa anibu, maksudnya kita untuk diperintahkan kembali kepada Allah. Asbabun nuzulnya ayat ini apa? Sebab apa Allah memerintahkan kita itu, ruhaniyah kita itu kok lekas kembali untuk bertemu Allah sebelum kemati? Apa sebab? Jawabannya ada satu. Karena ruhaniyah kita sebagai manusia itu telah tinggalkan iman selain Allah. Contoh nggih, contoh. Ning ngajeng kula niki ombenan kawathah. Dhisik waktu kula ning Lumajang tak entekno mulya anyang-anyangen. Wis iki ndak. Di depan saya ada teh. Ketika saya minum, mohon maaf, permisi, mohon izin ya. Rasa teh opo rasa degan? Kok iso ngaran rasa teh? Ayo, padahal sing ngombe ku lho. Masalah jenengan sering ngrungokno nate ngombe teh. Iso jawab wonten mriku. Tatkala di dalam hati saya tanya, teh iku makhluk apa kholik? Makhluk ya. Sekali lagi Bapak Ibu, teh iku makhluk apa Allah? Makhluk ya. Oke. Kalau kita berpegang teguh pedoman Quran, selain Allah itu sifatnya la haula wala quwata, tidak punya daya upaya untuk mengeluarkan rasa teh, rasa seger, tidak bisa. Wala quwata, dan juga tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun. Tetapi manakala di situ bisa mengeluarkan rasa teh semata-mata illa bil pun. Sepakat? Sepakat ya? Oke, shallu ala Nabi Muhammad. Kalau toh sepakat bahwasanya makhluk itu nggak punya daya upaya apapun dan datangnya daya itu dari Allah, manakala saya yakin rasa itu datangnya dari teh, manis datangnya dari gula, maka iman saya cidra. Tahu cidra? Iman saya bermasalah. Padahal la ilaha illallah. Mengapa dalam hati kita masih merasa selain Allah itu yang bisa mendatangkan manfaat, ya darra,
bisa mendatangkan bahaya karena iman kita masih ada di syariat. Paham? Wis, ayo digerabak dewi-dewi. Siapapun kita, apapun status kita, tatkala kita belum mengenal sifat hakikate Allah, sifat wajib Allah, maka sampai kapanpun dalam hati kita masih ada syirik yang disebut syirik khafi. Inilah yang ditakutkan, yang dikhawatirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Apa? Tiap hari, tiap saat kita itu dijungkel-jungkel nih nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu. Ngejak lali nang Allah, artinya lali kalau datangnya rasa manis, rasa seger itu dari Allah. Hati kita lalai. Akhirnya kita menuduh dan meyakini datangnya rasa manis dari gula, datangnya rasa setengah pahit itu dari teh. Paham? Itu karena kita belum mengenal sifat wajibnya Allah dengan sempurna. Oleh sebab itu matur suwun terhadap para masyayikh thariqah dimanapun dan apapun, para mursyid thariqah, matur suwun panjenengan didik lan ngenalke umat Islam khususnya yang masih di golongan am, golongan syariah, lekas dia akan memahami sifat-sifat wajib Allah. Terus pertanyaan ini harus saya jawab, Gus, apakah saya masuk thariqah itu harus umur 40, 60, 50? Jangan tunggu masalah umur, sebab umur gak melok umur kita gak ikut memiliki, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Buka di dalam surah Al-Isra ayat 70. Allah dawuh, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Sing sapa wongi meripat atine sewuta menyang Allah alias belum makrifat, dia sudah kedatangkan satu kematian, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallus sabila. Naudzubillahi min. Sebab Gusti Allah iku aweh meripat loro, siji jasmani juga rohani. Jasmani kita dikasih Allah meripat, mata ini ainul basyariyah untuk melihat makhluk-makhluk di depan sampean kali kula. Tapi Gusti Allah ya uga bisa dan memberikan mata hati ainul basirah, matane ruh, ini hanya untuk memandang pada Allah. Nyun sewu, oleh karena meripati ati sampean kali kula niki terhijabi oleh sesuatu, maka jadinya mata ini menjadi mata yang buta. Akhirnya ketika jenengan kali kula sholat, walaupun syarat rukunnya sholat sah, jenengan kali kula waktu sholat gak bisa memandang Allah. Betul? Kalau tidak bisa memandang Allah, berarti sholatnya tidak bertemu Gusti. Paham ya? Pertanyaan saya, sampai kapan itu terjadi? Padahal Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 238,
hafidu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wajib sholat iku ketemu Allah, wajib, bukan sunnah, wajib. Selama ini yang kita dengarkan wajib ngelakoni, lah ngeten nggih, tapi gak disampaikan wajib makrifat bertemu Allah. Ilmu tentang masuk di dalam wilayah inilah terkesan ditutup-tutupi. Oleh sebab itu mohon maaf, izinkanlah kami dari jauh-jauh dari Provinsi Jawa Timur mengenalkan dan memberikan cara bagaimana Anda itu bisa lekas bertemu Allah sebelum kematian. Wis. He wong syariat munggah ning thariqah kuwi. He wong thariqah munggah ning hakikat. He wong hakikat munggah ning makrifat. Itu harga mati. Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, ihsankanlah imanmu. Loh ngoten lho. Masuklah kau di dalam agama Islam kafah dengan sempurnane Islam iku kalau sudah di tingkatan makrifat. Wis. Gampang Pak Bu, mboten wangel. Oleh angel iku sebab jenengan orang ngerti ngelmune titik. Sampai takok Bapak Abri nyekel bedil gampang apa angel? Gampang kanggo beliaunya karena sudah dilatih. Coba jenengan yang nggak pernah dilatih, ilmunya gak dituduhkan, ilmunya tidak diajarkan, saged ta sampean bedil? Mboten saged. Berarti kuncinya adalah latihan. Ngoten nggih? Siji latihan ilmunya, dua latihan prakteknya, telu istiqomah. Sampean kenal sniper nih, apa sniper? Sniper ya, sniper. Titis nih. Jangan dianggap awalnya itu enggak soro deh. Latihan Pak Bu. Pagi, siang, sore latihan. Latihan. Kalau enggak latihan enggak mungkin menghasilkan hasil yang baik, enggak mungkin. Berarti kuncinya adalah latihan. Sesungguhnya panjenengan itu sholat iku latihan ketemu Allah. Berhubung ilmune ora dituduhke bagaimana cara untuk bertemu Allah, akhirnya jenengan nyun sewu cara wong bedil meleset, nggak bisa tembus makrifat Allah. Wis tak takoki sekali lagi, pengen sholat sampai khusyuk badan, pengen waktu sholat ketemu Allah badan. Sebab khusyuk itu tidak bisa dipisahkan dengan bertemu Allah. Tapi sampean siap gendeng? Halo, siap ndak? Wis api endi pilih gendeng ngambek bojone wong, ambek gendeng ngambek Allah? Luwih api endi? Lah ya ta, luwih becik gendeng nang Gusti Allah. Nek pancen ngunung, buka surat Ali Imran ayat 31. Imran 31. Kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila cintamu diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai kekasih Allah. Atau ayat ini saya artikan, jikalau kau ingin waktu sholat bertemu Allah, atau kalau kau ingin waktu sholat itu khusyuk, fattabi'uni, kata Rasul,
dawe Allah cuman disampaikan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dikengen dawuh, ikuto aku, kata Rasul. Mengikuti yang bagaimana ya Rasul? Mohon maaf, sempurnakanlah Islammu. Jangan hanya duduk di syariah, naiklah ke thariqah, kemudian naiklah ke hakikat, naiklah ke makrifat. Inilah yang kumaksud dalam hadis Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini Pak, jikalau kau panjenengan sedaya ruhnya ingin betul-betul bertemu Allah di kala waktu sholat, mohon maaf, belajar ilmu sing kanggo, belajarlah ilmu yang untuk mendidik ruhaniah sampean kali kula bertemu Gusti. Inilah tahapan kita di dalam Al-Quran cara bertauhid. Di dalam tauhid la ilaha illallah akan melahirkan namanya zikir jahri. Di dalam thariqah akan melahirkan zikir sirri. Ada yang mengatakan ismudat, ada yang mengatakan khafi. Intinya zikir yang diucapkan di dalam hati. Tahun 76 dulu itu Abah kalau mewajibkan saya zikir sirri itu 1 hari 1 malam itu 20.000. Entah sekarang berapa. Mursyid sekarang kalau memberikan muridnya, pengikutnya, jamaahnya berapa puluh ribu. Wis. Bapak Ibu, zikir jahri dan siri itu masih apa? Masih memanggil nama Allah. Inilah proses kita. Proses kita di situ. Tatkala kita mendawamkan atau mengistiqomahkan zikir tersebut, maka ruhaniyah akan dimasukkan Allah di dalam alam mukasyafah. Makomnya makom kasyaf. Di situ ada 3 alam, malakut, jabarut, lahut. Semua ini masih makhluk. Saya katakan, semua ini kita masih bertemu makhluk. Allah mendatangkan cahayanya terhadapnya, dan cahaya itu juga masih makhluk. Perlulah kita akan masuk di dalam zikir yang ketiga adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Lah tauhid ini di dalam surah Al-Anbiya ayat berapa itu? 78 apa 87? Mengeluarkan zikir sirul asror. Ini zikir di mana ada 3 pintu di situ nanti. Ada su'aul basyiroh. Apa su'aul basyiroh? Di dalam hati sampean, masuk di dalam surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Allah akan mendatangkan cahaya makrifat terhadap hamba yang digendaki di dalam hatinya untuk mengusir syirik-syirik tadi. Termasuk kula masih punya iman selain Allah. Contoh, gula mendatangkan rasa manis, teh mendatangkan rasa pahit. Hatiku masih ada di situ. Inilah yang dimaksud Rasulullah di dalam surah Al-Baqarah 208 tadi. Udkhulu fisilmi kafah, sempurnakan Islammu sampai ke makrifat, imanmu itu sampai ke ihsan. Kan tahapannya gini tuh Pak. Islam,
iman, ihsan. Iman yang sudah benar, yang tidak ada campuran-campuran selain Allah, Rasulullah mengatakan disebut ihsan. Mahua al-ihsan, apa maksudnya ihsan? Ini pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril ketika saat Rasulullah dengan para sahabatnya teniki. Tiba-tiba ada seorang pemuda datang di hadapan Rasulullah, dan para sahabat tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Tanya tentang ihsan. Ya Muhammad, mahua al-ihsan. Ihsan itu apa? Dijawab oleh Rasulullah bahwasanya anta budallaha ka'annaka taro. Ketika kau sholat, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Seakan-akan. Artinya apa, Pak? Ketika jenengan sudah mendekirkan sirul asror, ya, yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta, iki dzikir sing bila sautin wa kalamin wa lafdin, dzikir yang sudah tidak bersuara, dzikir yang sudah tidak menyebut nama Allah, berkalam tidak, tapi dzikir itu adalah imanul haq. Apa? Su'aul basiroh pertama adalah rasa. Rasa itu apa? Iman. Iman yang benar. Artinya ya apa? Gini, ketika jenengan iki sholat, mohon maaf, ati sampan itu harus ada satu rasa, satu iman, bahwasanya yang menggerakkan Anda itu semata-mata adalah Allah. Jangan kita merasa kuat sendiri. Hati Anda harus ada rasa, harus ada iman bahwasanya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah ikut di dalam dan di luar Anda, yang disebut laisa kamislihi syai'un. Di dalam diri Anda itulah yang menjadikan Anda bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Artinya hati panjenengan sibukno merasa kehadiran Allah di dalam dan di luar dirimu, itulah yang menjadikan dirimu bisa bergerak. Paham? Tadi kan sudah sepakat kalau makhluk itu la haula wala quwata, bisanya berdiri illa bil, bisanya rukuk illa bil. Tolong hatimu sibukkanlah merasakan adanya Allah yang sementara belum bisa bertemu. Cuman pertama harus yakin, harus merasakan kalau gerak kita itu yang menggerakkan Gusti. Jelas? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikirlah kau bisa hatimu tenang, hatimu iku akan damai. Zikir iku apa to Pak Bu? Pun zikir iku bahasa Quran, bahasa Arab sing artine eling. Ingat, iku zikir. Ditranslate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ingat, ke bahasa Jawa eling. Iku secara lugot, secara istilah zikir adalah kesadaran penuh hati sampean bahwasanya semua makhluk yang bergerak ini yang menggerakkan adalah Allah.